COVID ini juga drama karena yang dilibatkan adalah nyawa. Jadi yang dianggap ini bukan drama, ini seriously problem. Jadi dianggapnya masalah problem yang serius. Orang Indonesia semuanya yang dapat lucky draw 20 karena orang. teman-teman sangat luar biasa sekali. Dan itu teman-teman semuanya. Dan ojo lali aku ditraktir. Lagi bersama saya dengan wong ganteng sak donyo. Cing cing cing. Nah, ini kita bertanya kepada seputar vaksin. Vaksin, Mas. Jadi bojoku ini sudah vaksin 2 kali. Sudah vaksin 2 kali. Dan coba kalau saya nggak vaksin. Karena apa ya? Melelet. Jadi saya pokoknya bahagia aja, imun saya naik. Pertanyaannya kita kepada bojoku, halo bojoku. Ya. Kowe wis suntik ping piro? 2 kali, suntik vaksin 2 kali. Suntik vaksin sudah 2 kali. Terus kenapa kok suntik vaksin? Kenapa saya pribadi harus suntik vaksin? Karena mengingat COVID-19 ini hadir di tahun 2019. Sekarang di tahun 2021. Nah, penyebaran virus semakin hari semakin berkembang dan keadaan semakin mempersulit kita, terutama untuk cuti pulang ke Indonesia. Keadaan ini yang saya berpikir dengan adanya vaksin pada diri saya bisa melonggarkan saya, mungkin kalau pulang Indonesia tidak terlalu bebannya berat ya, di karantina, mungkin dijauhi orang, oh jauh datang dari luar negeri, mungkin pembawa virus ini dan itu, kayak gitu. Itu adalah satu faktor utama saya mau melakukan vaksin. Ya, mungkin menjaga imun saya supaya orang di sekitar saya kita nggak tahu karena virus ini kan nggak terlihat. Jadi kalau orang di sekitar saya, dia mungkin membawa virus, tapi kalau saya udah vaksin, ya mungkin dengan adanya vaksin bisa menangani saya supaya tidak positif. Oh. Mencegah lebih baik dari mengobati. Yes. Oh, jawabannya. Tapi saya berpesan aja ya. Saya hari ini vaksin, suntik vaksin BioNTech ya. Saya memilih BioNTech dan belum tentu teman-teman semuanya itu juga ikut vaksin. Harus tahu kondisi badan teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau kondisinya mungkin udah kepala 5 ke atas, terus mungkin banyak keluhan sakit, entah itu asam urat, entah itu darah tinggi, entah itu kolesterol. Nah, sebelum suntik saran saya memastikan untuk konsultasi dulu ke dokter, karena garis bawahnya suntik vaksin ini tidak diwajibkan dan tidak dipaksa. Jadi teman-teman harus tahu kondisi. Saya vaksin, saya tidak ada masalah dengan kondisi saya hari ini selepas vaksin. Belum tentu teman-teman juga melakukan yang sama, merasakan hal yang sama. Jadi harus dipastikan dulu. Iya. Harus bagaimana supaya nanti pada saat vaksin itu semuanya baik-baik saja. Yes. Jadi karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi kayak gitu. Terus kan saya ini nggak vaksin nih. Terus ketika saya juga nggak vaksin itu bagaimana tanggapan sampean? No comment darling, and no comment teman-teman. No comment. Jadi bojoku itu no comment kalau aku nggak vaksin. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena vaksin adalah. Karena semua tidak ada paksaan. Walau bojoku, saya vaksin tidak disuruh bojoku, atas kemauan saya sendiri. Bojoku tidak vaksin, saya juga tidak pernah menanyakan tentang vaksin. Kenapa nggak mau vaksin? Never, saya nggak pernah. Ini adalah hak
asasi pilihan masing-masing kayak gitu teman-teman ya. Saya no comment. Walaupun bojoku nggak mau vaksin, kan yang tahu tubuh kita adalah diri kita sendiri. Kalaupun nanti kena ataupun tidak, kan yang merasakan kita sendiri. Jadi efek samping banyak orang yang bilang selepas vaksin merasakan banyak keluhan ini dan itu adalah resiko dari saya. Begitu juga resiko dari suami saya. Kalau dia nggak vaksin, mungkin kita sama-sama pulang ke Indonesia, saya vaksin, bujuku belum vaksin, nah mungkin ada perbedaan di jalan, nah itu adalah sebuah resiko kayak gitu. Jadi tergantung hak individu masing-masing, lepas suami istri ya. Iya. Nggak ada urusan karena disuntik ya. Demokrasi sekali gitu ya. Baru kali ini dia membiarkan saya untuk tidak divaksin. Kalau saya memang pandangannya beda terhadap vaksin. Belakangan ini mungkin saya akan vaksin karena merunut kebijakan di Hong Kong yang nek gak vaksin itu ruwet lah dan kehilangan uang banyak. Jadi ini memaksa kita untuk vaksin. Jangan dipaksa loh darling. Jangan dipaksa. Sebenarnya kalau tidak ada aturan, karena ya saya pingin keluar negeri, pingin pulang, pingin jalan-jalan, saya nggak mau dibatasi dong. Jadi alasan vaksin saya itu bukan karena mencegah dari COVID, tapi karena saya juga kepingin jalan-jalan gitu, dan nggak dipersulit urusan hukum. Sebenarnya itu kalau saya sih, karena dari sejak awal, memang dari saya prinsipnya sejak saya kecil sampai gede ini sudah banyak diajarin ibu saya bahwa kalau saya sakit sama ibu saya itu hanya cuman kalau batuk sama panas sama pilek apa semuanya obatnya cuman satu. Dari kecil itu obatnya cuman satu. Fix formula 44, kita tidak ngiklan ya. Tapi semuanya hanya itu. Jadi dan orang tua saya memang tidak terlalu concern kepada kalau kita anaknya sakit apa semuanya, karena memang mungkin kita dilahirkan secara normal dan orang tua saya itu berusaha membuat anak-anaknya itu merasa bahagia. Mungkin salah satu caranya adalah begitu untuk meningkatkan imun, membuat kebahagiaan atau menciptakan sebuah kebahagiaan. Jadi terlepas dari apapun ya itu keyakinan, sekali lagi ya. Keyakinan nggak iso dipaksa. Iya. Ya kan, itu keyakinannya dewe. Jadi ini kalau saya itu, dan saya memang less of medicine. Karena saya juga pada saat sudah dewasa, saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang mempromosikan alat terapi sama suplemen. Di situ malah keyakinan saya untuk menjauhi efek obat itu sudah saya mulai gitu loh. Jadi kalau toh pun sakit dan terpaksa minum obat, ya kan, tidak yang sampai berlarut-larut gitu. Sikit-sikit obat, kan beda sama dirimu kalau pusing kerja kan minumnya bodrek, Panadol. Cepet, mari, instan. Nah sekarang lagi pertanyaannya adalah, ini kan yang vaksin oleh Lucky Draw nih kan. Yoi, dongakna ya rek, dongakna ya, dongo pindongo. Lucky Draw. Jenenge rezeki kan nggak tahu. Bahagia loh. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman sama-sama kita saling mendoakan, moga-moga kita laki, bener-bener laki, bener-bener beruntung. Pahit guys. Teh sehat. Iya. Lucky Draw. Nah ini kan skemanya Lucky Draw ini kan juga seru nih sebenarnya. Jadi ketika saya baca kemarin skemanya kan Lucky Draw itu berlaku untuk semua orang yang tinggal di Hong Kong, yang punya identitas. Yes. Tinggal di Hong Kong lah. Kalau yang punya KTP lah ya. Enggak, jangan menyinggung persaan. Yes, perasaan ya. Perasaan jangan disinggung. Jadi yang mempunyai identitas. Jadi yang ada tanda pengenalnya. Emang ada penduduk Hong Kong yang nggak ada tanda pengenalnya? Teng ting teng. No comment. Jadi kayak gitu buat teman-teman. Kayak mbak-mbak kayak. Ya, no comment. Jadi pada prinsipnya skema yang diberikan hadiah ini ada 2 hadiahnya kan. Voucher senilai 20 voucher ya. Iya.
20 voucher senilai 100.000 Hong Kong dolar. Indonesia di rupiah 20 dengan voucher. dengan kurs 1.800 180 juta. 180 juta. Jeng 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 jeng. Itu diedit oleh Mas Bayu. Bukan kontenku kan. Jadi 180 juta itu untuk 20 dan itu tidak hanya orang yang permanen resident, tapi temporary resident. Contohnya sampean-sampean kabeh, Mbak. Juga ada peluang dan potensi. Yes. Nanti tonton di channelku. Oh, ini channelku ya. Nanti tonton berikutnya Ada juga ada. di teman-teman yang nonton di channel juga ada. Nanti saya bikin skemanya ya kan. Aturannya biar teman-teman jelas ya. Jadi 20 ya. Ya. Terus satu rumah ya. Ya. Lah ini kalau yang satu flat rumah. Satu rumah ini berlaku untuk yang permanen. Untuk orang-orang yang permanen, jadi penduduk asli Hong Kong. Bukan asli, Permanen. pokoknya permanen. Iya, Karena permanen. permanen itu orang nggak asli pun bisa jadi permanen. Iya, betul. Kalau penduduk asli itu orang lahir di Hong Kong. Oh, gitu ya, salah saya. Gitu. Jadi permanen. Awakmu kan nggak lahir di Hong Kong, tapi kamu punya kan. Jadi kayak gitu, Mbak. Teman-teman, rumah khusus spesialis ya. Di daerah Kuntong. Di area Kuntong, ada apartemen Senilai tinggi itu. 10 million rumahnya. 10 juta Hong Kong dolar. Senilai 10 rumahnya. Hong Kong 10 juta Hong Kong dolar kalau di kurs 1.800 baterai Million. Senilai 10 million. Aku dewe 10 million ini berapa nolnya nggak tahu. 10 million itu 10 juta. Million itu juta. Oke, senilai 10. rumah flat ya. Rumah flat. Kowe ngerti rumah flat apa? Rumah susun. Apartemen. Apartemen senilai Senilai. 10 million. Jadi 106 gelundung 6 tapi Hong Kong dolar. Bukan 6, itu 10. Oh iya. 107. Gak siap nampani duit gede gitu. Gelundung 7 million tapi Hong Kong dolar. Jadi kalau Indonesia itu nilainya 18 miliar. Wah. Miliar, tapi cuma satu ya. Flat Tumpukan cuma satu. jerami. Tetapi kemungkinannya besar. Orang yang dapat itu bisa jadi orang-orang yang bukan lokal. Masa? Ya karena data menunjukkan orang lokal tidak mau vaksin tuh. Mereka nggak tertarik dengan hadiah lucky draw itu. Iya. Hongkong mending nyawanya. Banyak kesempatan buat teman-teman pokoknya tenaga kerja itu ya. Kan karena 20 soalnya. iya, 20 karena voucher. yang saya tahu teman-teman itu lebih banyak yang duluan vaksin sebelum adanya lucky draw ini. Jadi teman-teman itu udah pada vaksin. Tapi Justru yang belakang-belakang ini yang orang-orang penduduk itu yang baru mereka ikut vaksin. Baru ada pancingan terhadap vaksin. Jadi kembali lagi bahwa kita juga tidak berpikir tentang faktor sebuah kematian ya kan. Buktinya Indonesia kemarin kan ada di mana-mana ada. Hari ke-9 setelah vaksin yang kedua, saudara kita satu yang berangkat ke rahmatullah. Iya. Ya saya tidak akan menyalahkan dari efek vaksin, tapi saya lebih cenderung berpikir ya mungkin riwayat kehidupannya udah sampai di sana. Tapi mungkin sebelumnya juga bisa dinyatakan karena dia melakukan sebuah vaksin sehingga, tapi whatever apapun itu udah terjadi. Jalannya udah emang seperti itu, berarti rezeki di dunianya sudah selesai. Tapi husnul khotimah. Ya. Karena di saat kerja. Nah, di saat kerja. Jadi bagi saya meyakini dan mempercayai dia meninggal pada saat posisi bekerja. Husnul khotimah. Jadi itu berakhir baik karena dia bekerja untuk memperjuangkan keluarga. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Al-Fatihah lah buat Mbak E yang Mbak almarhumah binti. Mudah-mudahan keluarga-keluarganya yang di sana diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya, seperti itu. Itu namanya jihad. Itu benar-benar jihad. Menurut saya loh ya. Yang benar-benar jihad itu yang begitu tuh. Jadi dia memperjuangkan sampai dia harus vaksin
Padahal majikannya nggak vaksin. Iya. Dia memperjuangkan sampai dirinya mau vaksin agar terjauh dari penyakit, sehingga tujuannya adalah tujuan yang menjadikan mereka itu, saya sendiri ya, walaupun saya tidak bisa memutuskan bahwa itu tuh jihad apa enggak, tapi saya menganggap itulah yang dinamakan jihad fisabilillah. Jadi memperjuangkan keluarga, nasib orang banyak yang hidup di Indonesia sana, dan dia bekerja, dan akhirnya itu. Oke, lucky draw, kembali ke lucky draw. Berarti 20 itu ada peluang, mudah-mudahan ya. Banyak peluang untuk teman-teman yang kita berdoa aja, mudah-mudahan 20 itu mbak-mbak semuanya yang dapat. Amin, ya. Amin, amin, saya Allahumma doain ya, amin. kalau menang jangan lupa ya diciprati lah. Saya nggak banyak-banyak, tunglai ca aja. Tunglai ca. Jadi seperti itu untuk masalah vaksin. Nah, sekarang aku tanya bahwa aku tanya ke kamu gitu loh, bojoku. Covid ini kamu pandang sebagai apa sih? Covid ini apa yang kamu lihat? Covid ini kalau saya berpikir dan analitik saya pribadi, pendapat saya pribadi, ya kita lebih bisa untuk mengontrol. Intinya mengontrol apa ya? Mungkin kita banyak kumpul-kumpul berhura-hura ini dan itu, lepas kontrol. Terus kita lebih dianjurkan untuk lebih bersih ya, cuci tangan sebelum makan, karena keimanan salah satu dari kebersihan. Nah, itu salah satunya. Jadi mungkin cara Tuhan dibalik ya, bukan kebersihan bagian dari keimanan. Iya, bojoku pinter pol teman-teman. Iya sih. Iya. Keimanan adalah bagian dari kebersihan, ini ya, gimana? Kebersihan bagian dari iman. Top markotop. Oh no. Iya. Terus. Salah satunya itulah yang mesti delok mesti guyu. Iya. Nek dhek delok sampai detik ini lho. Pokoknya tata bahasa sama agamane minus. Nah, terus lanjut. Nah, jadi kita lebih banyak untuk dianjurkan cuci tangan sebelum makan, terus cuci kaki kalau sebelum kita pulang dari luar, kayak gitu kan, nyampe rumah kayak gitu. Jadi dianjurkan untuk lebih ke kebersihan. Itu kalau dari saya pribadi. Menjaga kebersihan. Covid itu mengajarkan Anda untuk menjaga kebersihan. Yes. Terus pakai masker kan? Jadi untuk lebih nggak terlalu banyak cuap-cuap lah kayak gitu. Jadi ya begitulah. Simple aja berarti. Iya, simple. Nggak usah ruwet. Kalau saya ruwet. Jadi itu pendapat ibu Cuku ya. Jadi ada Covid harus menjaga kebersihan. Padahal dengan adanya Covid ini kita kan juga nggak bisa pulang toh. Kita nggak bisa pulang. Bisanya bisa, cuma aturannya ya, lebih. Kan kehilangan uang lebih banyak kan. Kalau kita pulang dalam posisi pandemi kayak gini kan kehilangan uang yang lebih banyak. Terus kebebasan kita juga banyak yang nggak seperti dulu lagi. Berarti kan kalau bujuku hanya menilai sebagai untuk lebih menjaga kebersihan aja. Kalau saya Covid ini ya masalah gitu. Covid ini adalah war tool. Ngeri kan bahasanya, tak jak ngomong. Siapapun teman-teman semuanya, ada yang bilang ini takdir Gusti Allah. Yang pertama ya enggak saya salahkan. Katanya ya, tapi saya belum tahu. Terus ditulis di hadis katanya. Iya. Apa benar? Hadis mana? Katanya virus ini yang akan ngomongin disebarkan. apa? Hadis yang ngomongin akan keluar virus. Hadis katanya yang virus ini yang akan ngomongin disebarkan. apa? Hadis yang ngomongin gimana? Akan keluar virus ciptaan. Nah. Jadi manusia ini akan diberikan banyak. Ada hadisnya. Aku cuma melihat status. Statusnya sopo? Statusnya sopo? Melihat sendiri. Ustad. Iya. Ustad berstatus.
Nek Ustadz iki rada bingung. Cuma siapa aku nggak tahu, lupa lah pokoknya. Sekilas lewat. Tuh. Kalau saya sih war tool ya, war tool, alat perang. Saya lebih memandang ini sebagai alat perang. Jadi setiap sebuah kejadian, kecuali ya kalau kita masih mengkajinya bahwa iki takdirnya Gusti Allah. Kalau kita udah ngomongin takdir, nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahas karena tidak ada lain sesuatu yang berkuasa di muka bumi ini adalah Gusti Allah. Itu saya meyakini. Jadi kalau ngomong iki takdir, artinya tidak bisa diajak diskusi. Nggak sampai di situ berhenti. Tetapi kalau kita berdiskusi mengenai kajian bahwa COVID itu adalah alat perang karena COVID ini diciptakan, itu saya sangat percaya, meyakini. Dan saya berpikir juga COVID itu buatan manusia. Ya ciptaan Gusti Allah tapi buatan manusia yang direkayasa sedemikian rupa gitu loh. Sehingga mampu membunuh manusia tanpa harus menyentuh. Misalnya aku sing duwe, aku sing gawe COVID ya. Aku mateni awakmu gampang. Virus iki tak uncalno nang omahmu dur. Berarti dia punya dosa besar membunuh banyak orang. Terlepas kembali lagi mau dosa besar apa enggak, itu sudah terjadi gitu. Itu sudah tersetting sama mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Siapa yang merekayasa? Pertanyaannya kan di situ. Terus siapa yang mampu disalahkan? Ya kan? Ya itu aja, itu konspirasi, teori konspirasi tingkat tinggi. Sama aja kalau ceritanya artis ya, tukaran, habis tukaran terus baikan, buat ratingnya naik, ya udah sama kayak gitu. Jadi zaman banyak drama gitu loh. COVID ini juga drama, karena yang dilibatkan adalah nyawa. Jadi yang dianggap ini bukan drama. Ini seriously problem, jadi dianggapnya masalah problem yang serius. Kan kenapa? Tapi kamu sendiri pernah merasakan nggak gejala-gejala terkena COVID? Saya sih pernah ya, waktu COVID itu datang kan Januari kan. Pas pokoknya hari ulang tahun saya itu 23 Januari itu dinyatakan COVID. Hongkong. Hongkong ya. Karena Cina 1 bulan 2019 ya? 2020. Oh, oke. Tapi kok COVID 2019 Desember. 2019 Desember itu udah Wuhan. Mulai muncul. Iya, Wuhan dulu. Wuhan. 2019 itu Wuhan. 2020 Januari 23 itu Hongkong dinyatakan. Itu aku bener inget. Karena hari ulang tahunku 2020. 30, 31 bener-bener booming. Dan alhamdulillah saya dapat rezeki sih. Memanfaatkan peluang. Sing jirine wong-wong memanfaat keadaan. Ya itu namanya bisnismen, itu memanfaatkan kondisi dan keadaan. Nah, sekarang sampai detik ini loh. Tidak ada obat. Ataupun sebenarnya obatnya sudah ada. Tapi kembali lagi, mereka belum mau mengeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan, karena memang obat kan pasti uji klinis. Uji klinis semuanya, salah satunya vaksin ini juga uji klinis. Makanya biasanya kan diuji-uji pakai hewan. Nah, makanya karena urgently. Karena kenapa? Makanya orang Hongkong itu termasuk logikanya berpikir tidak mau wilayah, jadi bahan percobaan. Wilayah modern, jadi mereka sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu benar-benar mereka pikirkan gitu. Ya kan? Makanan Hongkong coba nggak higienis ditutup warungnya. Iya. Di dalam warung aja ada kecoa atau tikus peringatan warning. Nah kan, bayangkan itu Hongkong. Makanya nggak asal diomong no vaksin akhirnya digawe. Ya bukan berarti ketika orang-orang kita itu vaksin ada orang-orang yang nggak berpikir, ya nggak juga. Tetapi mereka lebih melihat bahwa kenyataannya akan kayak apa. Makanya udah disiapin vaksin nggak ada yang disuntikan kan bingung. Akhirnya ya dikai hadiah. Iya. Tapi murni ya hadiah ini bukan dari pemerintah punya, dari ya ini yang perlu ini perlu dibahas juga. Iya, hadiah bukan dari government, men. Iya. Murni bukan dari government. Tapi dari
pengusaha, milioner yang berada di orang-orang Hong Kong. kaya. Orang kaya Hong Kong kayak gitu, mau menyumbangkan. Nah, ngeluarin duitnya dengan cara kayak gitu. Iya, kayak pendapatan rendah. Hari ini dapat. Gak usah diomongin karena semua teman-teman nggak dapat. Jadi akan menimbulkan isu yang nggak pas. Jadi biarlah jadi konsumsi kita. Jadi berpenghasilan rendah, kemudian sewa rumah dan semuanya Hong Kong luar biasa ya. Supportnya sangat membantu. Bisa dapat iPhone lah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya menangkap bahwa COVID ini, kalau pandangan saya bukan penyakit yang diturunkan oleh Gusti Allah, tetapi penyakit yang memang direkayasa, dan ini pasti di kemudian hari tidak akan berhenti sampai di sini. Pasti ada episode 2, episode 3, episode 4, 5, 6, 7. Sampai ada keluar selepas COVID-19, virus varian baru, bla 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 bla. Nah, makanya episode itu gitu. Karena itu buatan manusia sekali lagi. Sekali lagi itu buatan manusia. Masih bisa diatasi. Tapi untungnya kita di negara Hong Kong itu istilahnya kooperatif dan sangat protektif. Ya, itu juga sangat luar biasa sekali. Concern. Ya karena negara kaya, men. Iya. Bukan negara kaya, teritorial kaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Data menunjukkan 2020 bulan Desember, November, Hong Kong dinyatakan wilayah atau tempat termahal nomor 1 di dunia untuk biaya hidup. Berbanggalah teman-teman semuanya, tinggal di tempat di mana tempat itu menjadi tempat termahal biaya hidupnya di seluruh dunia. Dan tiga tahun berturut-turut itu dipegang oleh Hong Kong. Padahal Hong Kong kena hajar demo. Kena hajar COVID ini. Tapi dia masih dinyatakan biaya hidup termahal. Gitu. Jadi yang data terakhir yang saya lihat kemarin, ada satu kota baru. Berikutnya menyusul Tokyo. Baru terus Amerika. Kalau nggak salah New York atau California, New York kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Hong Kong ini menjadi negara dengan biaya hidup termahal number 1 in the world. Banggalah teman-teman. Jadi bisa sampai di sini. Jadi kayak gitu ya. Mungkin kembali lagi berarti kamu cuman harus jaga bersih kayak gitulah untuk kedepannya COVID. Ya wes, awakmu menyerahkan terhadap keadaan ya. Wallahu alam bisawab. Nggak ada persiapan untuk bagaimana dan seperti apa gitu. Untuk sementara belum dari. Belum ya. Nah, ya kamu ikut saya aja berarti. Iya. Kamu belum punya pandangan. Nanti kita hidup di kebun. Nggak ada tetangganya, jauh dari COVID. Loh, iya bener nggak? Tetangganya ular, macan, kan nggak kena COVID mereka. Nah, jadi kalau saya sih melihat untuk ya kehidupan mesti sak lihat ke depan gitu, bukan dilihat ke belakang. COVID ini kayak gimana dan Hong Kong juga akan kayak gimana, karena akan diserahkan dikembalikan mandatnya kepada yang punya, dan ngerti sendiri yang punya Hong Kong siapa. Jawaban yang punya Hong Kong siapa jawabannya? Silakan menjawab teman-teman semuanya. Jadi, silakan. Jadi nggak akan mungkin kalau toh pun memang ada bojo saya ada KTP ya, tapi tetap saya tidak melihat itu. Malah sekarang saya concern kepada global citizen namanya. Ngerti nggak global citizen? Global citizen itu apa? Penduduk dunia, penduduk global. Jadi wherever you are, dimanapun kamu berada, kamu bisa hidup dan bisa tinggal. Di Ireland, Inggris, Irlandia itu sudah siapapun boleh beli properti. Sebenarnya di seluruh dunia itu boleh. Orang Cina beli properti di Australia, orang Cina beli properti di Australia, di Amerika beli properti di Indonesia. Berarti dia menarik orang-orang luar untuk masuk ke Hong Kong dong? Siapa? Ireland. Untuk masuk ke Hong Kong. Untuk masuk ke negara sana. Salah satunya. Di South China Morning Post beritanya hari ini. Dia webinar. Bayangkan sudah. Karena biaya hidup number 1 in the world, maka penduduk Hong Kong itu diterima di negara manapun. Bayangkan. Keren kan? Hong Kong, men.
Jangan main-main sama Hong Kong. Kaya soalnya Hong Kong ini, kaya banget. Padahal negaranya kecil, kenapa kok kaya? Ya mungkin nggak ada korup ya, Darling. Ya, attitude. Jadi attitude. Jadi, nah, tapi kalau kita bicara attitude adalah, aku bilang ya, kalau kita bicara attitude itu berdasarkan agama atau tidak gitu. General, sangat general, sangat umum. Ya mungkin sopan dengan orang, tahu ada bahwa ini bukan miliknya, jadi tidak diambil. Nah, lebih ke arah di situ. General, umum saja, tidak ke religi. Memberikan info lebih iya yo, kayak kita nggak tahu dikasih info, dikasih tahu, ya, kayak gitu. Ya, itu namanya attitude. Jadi government-nya itu punya adab. Dan manusianya itu punya adab. Kalau mau rujukan-rujukan kemana-kemana itu nggak pakai ini. Sakniki ini nggak ada. Jadi memberikan informasi itu secara tulus kayak ya, gitu. Karena tadi itu kaya. Kenapa kaya? Attitude. Jadi pribadi sumber daya manusianya itu berattitude. Makanya kenapa pada saat mau diambil protes kan? Karena melihat attitude yang punya. Tapi sekarang udah smooth, Darling. Nggak ada lagi. Ya bukan smooth. Mereka lebih di mana pada cari aman. Kalau nggak suka ya cabut. Udah. Banyak sekarang yang cabut-cabut itu. Kalau nggak suka cabut, jangan di fight. Kalau di fight muyung, kata orang sini muyung. Useless, kata orang. Attitude-nya hilang. Jadi orang kasar, omongannya teriak-teriak kayak gitu. Ya, ini relatif ekstrim kalau diomongin di sini sih. Karena itu kita menilai salah satu ras kan, nggak boleh. Jadi nggak, maksudnya ya. Orang Hong Kong sendiri menganggap bahwa mereka beda ya. Jadi dengan yang punya Hong Kong pun dia beda segala sesuatunya. Tapi ya bukan kita tidak bisa belajar hal yang baik ya kepada negeri tirai bambu ya. Menurut saya tetap ada di balik hal-hal yang buruk selalu akan ada kebaikan. Dan di dalam hal-hal yang baik juga sebenarnya juga ada hal yang buruk. Makanya untuk menjadi manusia kan kita harus balance. Ya, lucky draw itu yang terutama yang kita harap-harap yang ya enggak. Namanya juga yang jelas kan penyemangat. Iya, kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya belum rezeki, itu aja. Tapi nggak ada salahnya kita berharap. Jadi gitu, jadi penyemangat saja intinya. Dan untuk sedikit untuk memutarbalikkan cara berpikir, karena katanya kan diskriminasi. Nah, dikasih kesempatan juga loh 100.000 Hong Kong dolar untuk bisa dapat kesempatan yang sama. Jadi banyak teman-teman ya, sekali lagi pandangan terhadap diskriminasi. Jadi diskriminasi itu sebenarnya bukan dari orang itu melakukan sesuatu kepada kita, tidak memberikan hak kita. Kalau diskriminasi Hong Kong government itu diskriminasi ya. Kalau diskriminasi ya saya bilang orang Indonesia mungkin nggak ada di sini. Itu yang kalau kita bicara lebih ekstrimnya, ya kan? Dia nggak akan menerima siapapun, benar nggak? Tapi kalau saya pribadi ya, selama 18 tahun di Hong Kong dan saya orang Indonesia pure murni, saya nggak pernah merasakan apa itu yang dimaksud dengan diskriminasi. Menurut saya banyak keadilan di Hong Kong, fair kayak gitu. Ya jadi gini, oke, pendapatmu, karena kamu mengalami. Nah, tapi mereka itu menurut aku menganggap sesuatu yang diskriminasi itu karena mereka dicuci otak. Mungkin juga bisa. Bukan mungkin bisa. Sekarang ya normally aja, normally. Sekarang normal. Karena mereka selalu membahas hal-hal yang nggak normal. Berarti mereka selalu pikirannya negatif. Bisa jadi ya. Aku nggak bicara seperti itu. Kalau sampai detik ini kita bicara rasis, diskriminasi, pembeda. Iya, maksud saya itu kalau apartheid dulu kulit hitam. Nah, kalau kita itu didiskriminasi ya, nggak ada di sini asli. Buktinya apa? Sekarang Baitoy, antri, siapapun dia,
Kalau dia nyerobot kita nyelatu kan boleh. Boleh, yang penting nggak ngikuti aturan, entah kan. itu kita pembantu, entah itu kita bos, itu. Terus jadi mereka itu dianggap didiskriminasi mungkin karena pekerjaannya gini, nggak bisa. Teman-teman aja ya kalau divaksin terus minta libur 2 hari. Nggak apa-apa. Ngomong yang penting kan. Iya. Sama majikan ngomong. Iya. Jangan dilampiaskan di luar. Apapun sebelum kita melakukan apa-apa, kalau kita di sini ikut sama bos atau juragan. Nah, apapun sebelum kita mau melakukan, ngomong, discuss dulu. Saya rasa tidak akan ada masalah. Betul. Semua yang bisa tinggal didiskusikan. komunikasi aja kan. Iya. Mau vaksin, aku izin 1 hari atau 2 hari untuk tidak kerja karena efek dari vaksin yang ditimbulkan. Ngomong sama majikannya. Nanti malam-malam majikannya ngomong kayak gini nanti kan. Ya udah nggak usah vaksin daripada nggak kerja. Nggak masalah, intinya nggak ada masalah. Kalau teman-teman mau libur, aku kan teman-teman punya cuti tahunan. Aku nggak pulang Indonesia, aku ambil 7 hari. Aku mau liburan, aku mau nginep, istirahat, ya mungkin di hotel. Di hotel mana? Tidak ada masalah teman-teman. Dia tinggal minta duit aja, kan jatah cuti. Enggak, kalau diambil cuti berarti nggak kan dikasih duit. Nggak dikasih duit, tapi kita ambil liburan. Kalau duitnya disimpan teman-teman dewe. mau, iya. Duitnya dewe gitu berarti biayanya. Iya. Ya itu konsekuensi ya. Jangan segala-segala majikan. Iya, kayak ya gitu. ada haknya majikan, ada haknya kita. Jadi kita bisa untuk rileks walaupun kita nggak bisa pulang ke Indonesia. Kita kalau nggak mau cuti, kita ambil cuti mungkin 7 hari atau 5 hari. Itu kita ambil cuti tahunan, itu tidak ada masalah. Teman-teman itu punya hak. Jadi merilekskan badan kita mau liburan kemana. Karena Hong Kong itu juga masih banyak tempat yang bisa kita nikmati dengan nginep beberapa hari di hotel dengan view-view. Mungkin saya sekarang di Zhongzhou ya, dengan view-view yang sangat bagus, itu membuat kita lebih fresh lagi. Tapi ya gitu. satu hal. Kenapa itu tidak dalam benak mereka? Karena mereka punya keluarga, punya semuanya. Enggak dari. Iya, I know. Mungkin mereka itu aku pembantu apa yo oleh yo majikanku. Yo, enggak maksudnya. Pikiran mereka mungkin seperti itu. Buat saya begini. Itu bukan dari kalau kita ngomong kayak gini ke mereka, ada 2 hal yang mereka akan menjadi pertentangan. Namanya cuti, namanya libur, mereka nggak melihat sebuah liburan di luar rumahnya mereka, di luar tempat tinggalnya mereka. Nah itu paradigma, karena mereka punya keluarga, punya semuanya, sehingga mereka mempertimbangkan. Tetapi apa yang kamu sampaikan itu sangat tidak salah, bisa juga kalau mereka mau berpikiran ke situ. Boleh, ya boleh ya. Tujuannya kan bahwasannya ya libur terserah lah mau kemana kan, intinya kan seperti itu. Yang penting kalau majikannya mungkin istilahnya nggak ada perbedaan ya, walau kita pembantu kita ikut sama majikan itu sebenarnya kita sama-sama manusia, nggak ada perbedaan ras. Pembantu kudu nek kono, kudu nek ngisor, gak oleh ngene, nggak ada. Itu karena perasaan kita sendiri. Iya, karena orang Indonesia punya attitude bagus ya. Iya. Nah ini Indonesia punya attitude bagus. Hong Kong istilahnya negaranya pokoknya nggak diskriminasi, sama rata. Iya, podo menungsane punya hak. Iya, saya juga punya bos, saya juga kerja sama bos. Saya buruh juga. Iya, sama buruh juga. Sekarang iya saya buruh, iya. Jadi saya vaksin. Selepas vaksin saya ambil cuti 3 hari. Itu permintaan saya. Dikasih dan saya mau istirahat menikmati suasana alam di Zhongzhou. Minta tolong sama bos saya untuk dibookingkan hotel. Mereka bantu. Malah dibantu ya? Iya, dibantu kayak gitu loh. Yang penting tinggal komunikasi kita itu sama bos kita kayak gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin teman-teman. Yang ngomongin masalah diskriminasi itu karena nggak ngomong. Nggak ada komunikasi, tidak tercipta komunikasi yang baik. Terlalu main perasaan. Terlalu pakai. Ya, perasaan. Hong Kong nggak bisa pakai perasaan, nggak guys. usah, ungkapkan aja. Omongin aja, gas. Punya unek-unek itu ungkapin aja. Omongan kita selalu tambah melebar. Jadi
Kelihatannya podcast Biar ini, tambah bahagia loh teman-teman ya. podcast ini kita selesaikan sampai di Ben sini gak aja. stres. Sekali lagi teman-teman punya kesempatan untuk dapat Lucky Draw. Yes, yang amin. sudah vaksin. Amin. Saya doakan nanti 20 pemenangnya orang Indonesia semua. Amin. Dan saya adil lah daleng ya, jangan orang Indonesia. Gak orang Indonesia semuanya, gak peduli aku. Pokoknya orang Indonesia semuanya yang dapat Lucky Draw. 20 Karena teman-teman orang. sangat luar biasa sekali. Dan di itu Hongkong. teman-teman semuanya. Jangan ojo lali aku ditraktir. Aku ditraktir aja. Tapi kalau giliran aku yang oleh, wow, Iya. jangankan kok ditraktir. Terus? Tanggurno. Welek ngene lah kok anadare. Gak sida oleh. Orang kamu gak vaksin ya pasti gak dapet lah. Oh iya betul. Tapi aku mau vaksin kok nanti. Udah telat, udah selesai kok Selesai apaan? Lucky Draw-nya. Enggak lah. Wong baru mulai nanti tanggal 14 kok start. Nah, tolong diungkapin daftar kapan? 15 Juni. Iya kan masih nanti 15. Ya, mulai Daftarnya. start. Ya. Iya ngomong sudah telat, ojo ngomong telat we. Terus terakhirnya kapan? Tutup Lucky Draw. September. Tanggal 1. September. Iya, September. Di tanggal September loh, bayangkan. 1. Masih ada waktu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Sekali lagi kalau diomongin, kita ngomong lagi di sini itu sampai nanti sore. Aku kalau sudah ngomong bahaya. Jadi kita akhiri aja podcast. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menambah semangat dan tidak rendah diri, rendah hati. Gak cilik hati. Keep strong dan kalian adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih dari saya. Terima kasih, saya juga udah vaksin yang kedua. Alhamdulillah udah selalu sehat walafiat. Udah, terima kasih. Closing statementku wis di close. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas doanya Oke. teman-teman semuanya. Bye-bye.